selama ini juga yang gue tahu ya, orang-orang kulit hitam lah yang sering banyak diperbudak. Enggak itu di Amerika, enggak itu di European Union, enggak di mana-mana, pasti orang budak yang kulit hitam yang biasanya diperjualbelikan. Dan Belanda ikut serta ya memperdagangkan 600.000 orang Afrika. Sekali lagi gue tekankan ya, pedagang Belanda mengirimkan hingga 600.000. Itu jumlahnya banyak banget. Banyak banget. Itu lebih dari satu kecamatan, satu kota, satu provinsi mungkin ya. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Impresi, menyampaikan perasaan melalui perkataan bersama gue Kevin, bersama gue Fasya. Dan kita hari ini akan ngebahas something yang sebenarnya agak gimana gitu kalau buat dibahas, karena kontradiksinya tuh banyak banget. Masalahnya ini menyangkut dengan sejarah. Kontradiksi atau kontroversi nih? Dua-duanya. Kontroversi iya. Kontroversi iya. Kontradiksi juga iya. Sebenarnya lebih banyak kontroversinya sih, soalnya banyak banget orang yang berdebat soal ini. Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas soal perbudakan. Wow. Berat sekali. Apa yang lu tahu dari perbudakan dulu deh? Kalau dari lu nih, gue pengen taunya. Ada dua kata yang terbesit dalam otak gua. Apa? Kerja Rodi dan Romusa. Itu melekatnya perbudakannya ke Indonesia banget ya. Romusa sama Kerja Rodi. Betul sekali. Tapi dulu sempet loh, kalau misalnya gua nginget-nginget sejarah, kalau nggak salah Pak Soekarno itu okein Romusa, kalau nggak salah. Jadi dia nggak masalah dengan Romusa itu dan kerjasama dengan Jepang demi bargaining buat bangsa Indonesia sih katanya. Tapi gua kurang tahu juga. Ini disclaimer ya, kita sebelum ngobrolin ini kita disclaimer dulu ya. Gua sama Fasya bukanlah ahli sejarah. Betul sekali. Bukanlah para pakar. Betul sekali. Kita hanyalah orang awam yang mendiskusikan sesuatu dan mereaksikannya itu. Yes. Jadi kalau misalnya ada permasalahan masalah misinformasi, tolong disampaikan di kolom komen, tolong dijelaskan di kolom komen, dan tolong dikritik aja. Kita terima kritik dan saran, dan kita terima masukan untuk jauh lebih baik ke depannya, gitu ya. Betul sekali. Dan pastinya kita di sini tujuannya adalah untuk belajar bersama. Ya, kita sharing-sharing bersama. Betul. Nah, kita langsung balik ke topik perbudakan tadi. Jadi per hari ini ya teman-teman, per hari ini tadi kalau nggak salah gue sempat baca berita, itu Perdana Menterinya Belanda ya, Perdana Menterinya Belanda itu minta maaf ke orang-orang yang pernah dibudakin pada zaman kolonial kalau nggak salah. Nih, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, sebutannya Mark Rutte apa Mark Rutte apa gimana sih? Yeah. Mohon maaf lah kalau pronunciation-nya salah ya Mark ya. Kita bukan orang Indonesia, kita bukan orang Belanda guys. Iya, iya. Kita juga bingung, masa nama orang tuh nggak ada hubungan sama bahasa kadang-kadang. Bentar, lanjut. Yeah. Mark Rutte telah mengajukan permintaan maaf resmi, berarti ini official, resmi atas nama negara Belanda terkait perang negara itu dalam perdagangan budak. Jadi dulu sempat memang Belanda itu melakukan perdagangan budak. Kalau teman-teman yang belum tahu bahwa ada ya Museum Indonesia di Belanda itu mencantumkan ya, ada yang jadi spotlight dan highlight itu nama-nama nama-nama budak Indonesia yang didagangkan oleh Belanda itu ada list namanya. Dan gue nggak tahu di kota mana, tapi sempat lewat videonya di TikTok itu ada. Nah, jadi negara Belanda nih officially minta maaf atas ya perdagangan budak. Cuma menurut lu gimana tuh? Ini kan negara yang minta maaf ya. Negara bisa minta maaf nggak sih? Ya sebenarnya kan yang melakukan kejahatan nih kan orang di masa lalu gitu. Bukan si orang-orang di masa sekarang gitu kan, yang sekarang udah nggak ada perbudakan. Mereka nggak ngelakuin kejahatan, tapi kejahatannya dilakukan oleh nenek moyang, leluhur, atau orang tua mereka. Apakah itu acceptable menurut lo? Ya menurut gue pribadi nih ya, kalau misalnya kita ngomongin soal kolonialisme, biasanya kan kolonialisme itu kan bukan membawa perorangan, tapi membawa sebuah instansi ya, bisa kita sebut juga negara lah ya. Mungkin karena tadi ya bisa kita ambil ceritanya dari Perdana Menteri Belanda, dia merasa bersalah atas kegiatan perbudakannya di zaman dahulu. Well, it's okay sih menurut gua kalau misalnya dia sebagai Perdana Menteri meminta maaf akan kesalahan nenek moyangnya pada zaman dahulu gitu sih, Vin. Oh, berarti it's okay Perdana Menteri yang sekarang kan sama-sama official juga gitu kan, sama-sama official. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh para orang-orang terdahulu jadi tanggung jawab mereka juga berarti sebenarnya gitu kan. Nah, ini kita kutip ya, orang-orang dikomodifikasi, dieksploitasi dan diperdagangkan atas nama negara Belanda. Pokoknya ini dikutip dari The Guardian Selasa, jadi belum lama nih ya. Terus dia katakan gini, memang benar tidak ada yang hidup hari ini yang menanggung kesalahan pribadi atas perbudakan. Tetapi negara Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan luar biasa dari mereka yang diperbudak dan keturunannya. Hari ini, atas nama pemerintahan Belanda, saya meminta maaf
atas tindakan negara Belanda di masa lalu. Kata lu ini adalah tindakan yang oke atau enggak nih dari lu sendiri? Gimana ya kalau misalnya kita ngomongin soal perbudakan gitu. Ya kita semua tahu bahwa perbudakan itu adalah suatu hal yang salah kan. Apalagi konteksnya sampai ke human trafficking gitu kan. Tadi sempat lo bahas soal penjualan budak gitu. Tindakan meminta maaf ya, walaupun Udah mereka lama. kapan sih? 150 tahun mungkin ya? Ada nggak sih? 150 tahun ya? 250-an Wow. ya. 250 tahun. Dan itu bukan Indonesia Dan aja. itu bukan Indonesia aja, benar. Nah, jadi ya sebenarnya kayak sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena ya gimana ya Vin ya? Itu sudah terjadi pada zaman dahulu. Nenek, kakek, nenek buyut mereka yang merasakan perbudakan. Tapi ya kita tidak tahu juga ya kalau misalnya sampai generasi yang sekarang itu merasakan dampak dari perbudakan tersebut. Kalau memang ya ada bukti dan dampaknya, sekali lagi saya tidak tahu. Kalau memang ada bukti dan dampaknya dan tiba-tiba negara yang melakukan kolonial tersebut meminta maaf, ya mungkin itu adalah itikat baik dari negara tersebut kan. Cuman ya kakek gue bilang sih dulu Udah masuk nih kakek itu gue. kakek gue itu kakek gue bilang sih dulu ngerasain banget Di budak. no penjajahan. Kita Penjajahan. bilang penjajahan aja ya. Soal penjajahan dan perbudakan beda nih. Oke, cuman Berarti kan penjajahan. ada rasa tidak nyamannya saat individu mungkin ya diintimidasi oleh dari pihak lain gitu, pihak asing ya. Oke, lanjut. Suasana kebatinannya beda kalau Pak Sefdin. Beda. Suasana batiniahnya. Suasana batinnya Jangan bisa disamakan. jadi jajah tuh beda. Jangan samakan sama Jangan yang samakan. sekarang. Cuma apakah permintaan maaf tersebut bisa mengendalikan, mengembalikan, bukan mengendalikan, mengembalikan ya semua kerugian yang pernah dialami oleh korban? Menurutku bisa nggak minta maaf itu? Tidak. Kalau lu di posisi sebagai keluarga korban nih misalnya, Oke. keluarga korban perbudakan, apakah menurut lu pribadi bisa nggak nih? Gitu. Satu-satunya cara untuk meminta maaf dengan saya dengan memberikan uang kompensasi bahwa dulu kakek nenek moyang saya diperbudak oleh kalian. Cuman ya gimana ya Vin ya, kalau misalnya dari gue pribadi sih itu kan bercandaan aja ya. Cuman kalau emang misalnya mereka meminta maaf gitu, well dari gue sih kayak ya udahlah gitu. Toh kakek buyut dan segala macem ya, moyang-moyang gue itu udah pada meninggal ya, seharusnya memang mereka minta maafnya sama mereka gitu. Ya masalahnya kan udah nggak ada, jadi Tapi diwakilinnya lewat. Iya, benar sih. Nah, terus ngomong-ngomong soal tadi lu bilang harus ganti rugi lewat uang gitu kan. Ini ada beritanya nih. Oke, gimana tuh? Belanda masih menolak untuk mengeluarkan biaya reparasi atas tindakannya di masa lalu. Namun, pihak Amsterdam telah menyiapkan hingga 200 juta euro untuk biaya pendidikan. Jadi, mereka ada itikat baik itu untuk mengurangi damage yang diberikan oleh perbudakan itu, dia memberikan memprovide pendidikan lah. Tapi ini sebenarnya menurut gua pribadi ya sebagai orang Indonesia itu adalah langkah yang oke lah gitu loh. Itikat yang sudah baik walaupun dia tidak bisa menghilangkan atau istilahnya nggak bisa minta maaf ke orang-orang yang udah meninggal gitu kan, menghilangkan luka-luka di masa lalu, tapi dia sudah ada itikat baik untuk mereparasi situasi ini dengan membayar 200 juta euro di pendidikan. Apalagi pendidikan itulah sektor yang fundamental banget ya. Nah, sejarawan nih ngomong nih, sejarawan memperkirakan bahwa pada puncak kerajaan abad 16 hingga 17 ya, pedagang Belanda mengirim hingga 600.000 orang Afrika yang diperbudak ke koloni Amerika Selatan dan Karibia. Jadi perdagangan ini cukup populer ya di masa abad ke-16 dan 17 itu. Dan gak cuma Indonesia aja. Jadi sekali lagi mungkin jauh lebih banyak kali ya di Afrika. Tolong dikasih tahu teman-teman ya, dikoreksi kalau misalnya ternyata emang benar di Afrika jauh lebih banyak, karena selama ini juga yang gue tahu ya orang-orang kulit hitam lah yang sering banyak diperbudak, nggak itu di Amerika, nggak itu di European Union, nggak di mana-mana, pasti orang budak yang kulit hitam yang biasanya diperjualbelikan. Dan Belanda ikut serta ya memperdagangkan 600.000 orang Afrika. Sekali lagi gue tekankan ya, pedagang Belanda mengirimkan hingga 600.000. Itu jumlahnya banyak banget. Banyak banget. Itu lebih dari satu kecamatan, lebih satu kota, satu provinsi mungkin ya.
Itu lu pernah ngebayangin gak gimana mereka ngirimnya tuh? Nah itu juga gue nggak ngerti deh ngirimnya gimana. Pokoknya mungkin lewat kapal-kapal, mungkin jadi kloteran ya, nggak mungkin langsung pada teknologi abad ke-16 dan 17 belum ada pesawat dan walaupun ada pesawat atau kapal canggih pun ya tetap aja pesawat juga kan satu-satu. Maksudnya satu pesawat isi 200 kapasitas nggak bisa 600.000 langsung dikeluarin semua. Jadi Belanda mengirimkan 600.000 budak ya Afrika Selatan ke koloni Amerika Selatan. Waduh, ini gimana ya? Bukan Afrika Selatan, sorry, di Afrika ternyata. Tapi Afrika Selatan juga ada. Nah, permintaan maaf ini ya menimbulkan kontroversi yang kita bilang di awal. Udah banyak banget sih memang kontroversi soal perbudakan karena masalah moral kan ini. Perbudakan itu masalah moral dan masalah sejarah. Beberapa negara yang terkena dampak mengkritiknya karena terburu-buru dan berpendapat bahwa kurangnya konsultasi dari Belanda menunjukkan sikap kolonial masih bertahan gitu. Wow. Harusnya mungkin diajak konsolidasi dulu atau ngobrol musyawarah dulu dengan dari negara-negara kolonial yang lain tuh ya. Yang kena kolonial. Jadi seharusnya ya kalau bagi orang-orang ini negara Belanda harusnya coba merangkul dan mempertanyakan kepada negara-negara yang memang diperbudak oleh Belanda pada masa itu untuk diajak konsolidasi dan diajak ngobrol konsultasi ini gitu. Tapi Belanda malah sepihak ya tanpa ada ngobrolan ke Suriname, tanpa ada obrolan mungkin ke Indonesia. Dia tiba-tiba bikin statement kayak gitu. Jadi nggak ada penghimbauan, langsung main gerak sendiri, ngerti nggak sih? Oke, paham. Gitu. Nah, Perdana Menteri Wilayah Karibia Belanda ya Sint Maarten mengatakan bahwa media Belanda pada akhir pekan bahwa pulau itu tidak akan menerima permintaan maaf pemerintah. Wow. Jadi dari wilayah Karibia Belanda itu ya dia nggak mau nerima permintaan maaf pemerintahnya sampai komite penasehat kami telah membahasnya dan kami sebagai negara mendiskusikannya. Jadi ini benar-benar jadi polemik banget di dunia internasional karena perdebatannya banyak, ada yang nerima, ada yang nggak nerima, ada yang setengah. Jadi kadang kan pemerintah sama masyarakat itu bisa beda opini kan. Ya, pemerintah ngeluarin statement, oh kita setuju dengan permintaan maaf, tapi warganya nggak terima. Ada juga kadang dari pemerintahnya nggak terima, warganya nerima gitu. Jadi benar-benar polemiknya tuh lumayan konfliknya lumayan complicated ya antara hubungan antar warga, pemerintah, internasional. Memang konflik internasional tuh selalu berujung kayak gini. Nah, terus ada yang bilang juga ya seorang aktivis di Sint Maarten ya, dia bilang kayak kami telah menunggu selama beberapa ratus tahun untuk mendapatkan keadilan reparatoris yang sebenarnya. Kami percaya bahwa kami dapat menunggu lebih lama lagi. Jadi memang semua intinya kembali ke keadilan sih saya, keadilan dan sebuah pemulihan kerusakan yang terjadi di masa lalu. Nah, ngomong-ngomong itu soal perbudakan ya di Belanda. Tapi lu pernah dengar kata modern slavery nggak sih? Sekarang tuh banyak loh budak-budak modern di era sekarang. Dan itu terjadi dan kemarin gue juga baru ngurusin beberapa kasusnya. Lu tahu nggak apa modern slavery itu? Ya, kalau misalnya satu kata yang terbesit di benak gue soal modern slavery itu human trafficking. Perdagangan manusia. Karena kita tidak bisa bohong bahwa ya human trafficking itu masih ada sampai sekarang gitu. Kayak contohnya mungkin TKI yang kerja di luar Indonesia bisa jadi mereka adalah korban-korban human trafficking yang tidak tahu jelas kerjanya di mana, kerjanya seperti apa dan segala macam. Dan itu kan jadi concern kan buat pemerintah kita gitu tentang human trafficking ini karena memang orang kita yang menjual. Kan itu kan lumayan butuh investigasi lebih lanjut. Itu dari pihak berwenang sih, kepolisian dan pihak kan? Yang berwajib lah yang mengurusin masalah tentang human trafficking ini. Tapi beberapa kasus belakangan belum lama itu ada TKI di Kamboja ya. Sebenarnya kita sebutnya sekarang pekerja migran, pekerja PMI, pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia sempat secara tanda kutip diperbudak di Kamboja. Mereka kerjanya overwork, terus semuanya dibatasi, hak mereka dibatasi, yang seharusnya tidak diambil oleh mereka diambil oleh pihak perusahaan. Jadi perbudakan modern ini sebenarnya masih ada praktik-praktiknya di era sekarang. Jangan jauh-jauh juga sebenarnya kalau kita lihat kepada negara-negara Timur Tengah. Ini buat teman-teman yang bilang negara-negara Timur Tengah nih, sekali lagi aku bilangnya, buat teman-teman yang ngerasa negara Timur Tengah itu pada suci, pada baik, semua secara general ya.
kalian salah besar karena banyak banget ya di negara-negara Timur Tengah, banyak negara-negara di Timur Tengah yang masih melakukan perbudakan modern. Wow. Banyak pekerja migran Indonesia yang dikirim dari sini. Mereka berharap mendapatkan uang di negara Jazirah Arab, di negara Teluk manapun ya. Ternyata pas nyampe sana gajinya nggak dibayar, bayar 3 bulan, disiksa, kena kekerasan seksual, ada juga yang sempat kayak dikasih makannya tidak layak. Jadi mereka kerja tapi nggak dapat duit, kerja tapi ditahan, kerja tapi disiksa. Apakah itu kerja? Itu jatuhnya menurutku adalah perbudakan modern di era sekarang. Betul. Dan itu nyata teman-teman. Mungkin teman-teman bisa tanya ke kerabat-kerabat dekat yang mungkin pernah pergi ke negara-negara Teluk di negara-negara Arab itu untuk bekerja di sana sebagai ART. Karena sekarang faktanya banyak banget orang yang menganggap bahwa lebih baik kerja di Taiwan daripada dikerja di Arab. Nah, ini kan agak bingung ya saya. Lu tahu sendiri karena PKI aja di Indonesia ya, Partai Komunis Indonesia kan sensitif banget tuh. Stigma Indonesia terhadap orang Cina, stigma Indonesia terhadap orang-orang Indonesia terhadap orang-orang Cina, stigma orang-orang Indonesia terhadap PKI, stigma orang-orang Indonesia terhadap komunis. Itu kan kental banget sebenarnya. Dan Taiwan itu kan memang nggak komunis, tapi ya tergantung lah, ini perdebatan lagi sih sebenarnya masalah Taiwan itu masuk ke RRC apa enggak. Tapi di negara Taiwan itu kan Chinese kan. Orang-orang sekarang sudah berpikir dan stigma-nya mungkin udah hilang ya, yang soal masalah Cina itu orang-orang Cina problematik. Orang lebih milih pergi ke Taiwan dibanding ke Saudi Arabia atau Jazirah Arab gitu loh. Ini kan sebenarnya udah menjadi something yang wah dan bener gitu loh. Nah, dan terus negara-negara di Teluk ini ya ada yang namanya sistem kafala sebenarnya. Pernah dengar nggak sistem kafala? Jadi kalau dari media internasional menganggap sistem kafala itu sebagai perbudakan sistemnya gitu. Tapi yang pasti dunia internasional mengecam itu. Kalau gue masih belum berani ya mengkomentari sistem kafala apakah beneran perbudakan apa enggak. Tapi nyatanya berdasarkan realita dan yang ada sekarang, orang-orang Indonesia banyak yang diperbudak modern. Apa lu pernah dengar kisahnya sebelumnya? Ini cerita sedikit dulu. Tetangga gue itu menjadi PMI di negara Taiwan. Nah, dia cerita, jadi ceritanya dia ini pas sudah pulang, pas sudah nggak kerja lagi. Dia cerita bagaimana dia diperlakukan. Ya betul yang kata lo bilang tadi, ya bisa tidak digaji, bisa diperlakukan. Di Taiwan juga berarti? Ya, diperlakukan masih ada sob. Diperlakukan dengan tidak baik dan diisolasi. Nah itu sih yang sebenarnya yang sangat sedih ya, diisolasi karena tidak manusiawi. Ya gitu, lu dikandangin, men gitu. Lu nggak boleh keluar gitu. Nggak bebas gitu. Nggak punya free will juga. Free will ya, walaupun ya pekerjaannya ya asisten rumah tangga gitu, yang bersihin dan segala macam. Cuman kan memang haknya manusia itu untuk bebas ya berkomunikasi, bersosialisasi dan kawan-kawan. Tapi ya ada satu hal memang yang menurut gue itu latar belakang ya kenapa akhirnya PMI ini lari keluar dari Indonesia itu ekonomi pastinya. Latar belakang ekonomi tersebut cuman sih konteks kerja paksa, gue bilangnya kerja paksa aja ini. Kerja paksa di perbudakan modern ini sangat berbahaya, Vin ya. Karena kan kita nggak tahu ya kabar dia akan pulang ke Indonesia apakah dengan kondisi yang baik-baik saja. Jadi ada permasalahan, ya. Jadi berarti ada permasalahan, benar kata Fasya tadi, ada permasalahan ekonomi di Indonesia yang menyebabkan para orang-orang Indonesia ini pengen jadi PMI. Kalau kita bilang itu kalau secara eksplisit itu nggak dipaksa. Secara akal sehat, secara logika dia nggak dipaksa memang. Cuma situasinya memaksa untuk dia mencari alternatif, mencari uang ke luar negeri. Jadi itu adalah paksaan secara tidak langsung, bukan dipaksa secara langsung. Secara tidak langsung dia keluar, tapi sayangnya pas di luar dia di-treatnya bad kayak gitu, di-treatnya bener-bener kayak sampah menurut gue malah. Ada yang diinjak, ada yang dibanting, ada yang di segala macam. Dan ternyata tadi pas gue dengar dari ceritanya Fasya, ternyata di Taiwan juga masih ada ya. Berarti praktiknya itu mau di Taiwan, mau di Saudi Arabia, dimanapun masih ada. Cuma mungkin intensitas banyaknya kasus tuh mayoritasnya ada di mana. Nah, ini gue dapet sebuah artikel yang ditulis sama Karenda ya, perbudakan modern di negara-negara Teluk. Ini thanks to Karenda yang udah bikinin ininya, Thank you, Karen. penulisannya ya.
Jadi dia bilang kalau misalnya itu udah bukan hal baru lagi karena internasional sudah lama meyakini bahwa perbudakan modern terhadap pekerja migran di negara-negara teluk seperti Arab ya, Uni Emirat Arab dan lain-lain itu masih ada. Dan kemarin negara yang melakukan pildun aja, yang menyelenggarakan pildun aja, si Qatar, negara Qatar itu masih ada perbudakan modern di sana. Nah, terus ini kita kasih tahu lagi ya, seperti yang kita tahu negara-negara Arab tersebut adalah negara kaya dan memiliki SDA yang tinggi, terutama minyak bumi ya. Ya, betul. Negara-negara itu ya terkenal dengan gedung-gedung pencakar langitnya, namun ya diperoleh hasil kerja keras pekerja itu semua dapat ya. Itu semua didapat mau di Dubai, mau di Qatar, itu hasil kerja kerasnya pekerja migran. Dan itu nggak cuma dari, sekali lagi itu di internasional tuh ngambil pekerja migran ya, bukan Indonesia aja, ada yang dari India, ada yang dari Pakistan, ada yang dari negara-negara tergencar. Jadi dari banyak negara untuk ngurusin yang di negara-negara teluk ini. Salah satunya yang kontroversial soal Qatar kemarin terhadap pekerja imigran yang dari India dan Pakistan itu kan ya. Iya, betul. Nah, terus rata-rata pekerja migran di negara-negara teluk berasal di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Asia Tenggara ini termasuk Indonesia, berarti banyak ya dari Indonesia juga ya. Ini yang gue bilang lagi, sistem kafala atau sponsorship ya membuat ya ketidakadilan dan pelanggaran HAM juga gitu katanya. Nah, terus buat masalah yang Qatar kemarin kan ya, masalah budak-budak itu sempat jadi sorotan internasional banget gitu ya. Dan permasalahan budak modern ini harus benar-benar dicari solusinya sih, biar nggak ada modern slavery, human trafficking lagi gitu. Gua sedih dengarnya melihat berita-berita yang tersebar. Lu sering nggak sih lihat berita-berita kayak gitu? Saya yang kayak, seorang PMI di Indonesia di Arab disiksa, ada yang sampai meninggal. Nih, ada PMI yang meninggal di Dubai. Ini beritanya 2022 September tanggal 21. Dikutip dari nusabai.com ya. PMI asal Klungkung meninggal dunia di Dubai. Wow. Cuma kalau yang ini dia bilang sih karena serangan jantung ya, gitu. Tapi gua nggak tahu apakah ada perbudakan apa gimana gitu kan. Nah, Vin, gue pengen tanya deh. Menurut lu, misalnya lu menjadi ya orang yang meng-hire budak tersebut, gitu. Misalnya gua nih yang meng-hire. Misalnya ya lu yang lu pengen beli budak lah gitu. Apa sih alasan utamanya gitu? Karena kan menurut gue ya sistemnya tidak sampai yang nyakitin atau membunuh atau yang sifatnya itu sampai yang kerja paksa dan segala macam. Apa ya alasan emosional mereka yang sampai akhirnya itu menyakiti, menindas, tidak dibayar dan segala macam? Dominasi dan pengen keuntungan yang lebih. Orang kok kalau udah jahat mengambil keuntungan ya sesimpel kayak di negara kita aja sih, kayak korupsi gitu. Orang tahu itu menyiksa secara nggak langsung masyarakat, tapi masih dipaksain untuk melakukan tindak korupsi, dan secara emosional dia tahu dan dia sadar. Malah banyak kan koruptor. Nah, sama juga dengan pelaku kejahatan yang lain, termasuk pelaku perbudakan. Mereka nggak punya hati. Mereka ngeliatnya I gain an advantage gitu kan, gue dapet advantage-nya. I don't give a shit about you gitu. Ya udah, gue untung, lu rugi, gue nggak peduli. Itu nggak ada sisi humanity-nya. Makanya pendidikan soal, sebenarnya gue pengennya sih semua manusia tuh punya sisi humanity yang tinggi ya. Cuma karena di dunia yang sangat diverse ini nggak bisa gue memaksakan itu, karena manusia tuh beda-beda banget dan very unique gitu loh. Nah, terus nih gue mau jelasin lagi ya. Badan HAM Internasional aja sempat, ini masih soal perbudakan modern. Badan HAM Internasional menuntut Qatar untuk masalah ini. Yang masalah yang kemarin di Pildun terus abis itu perbudakan modern. Karena sistem kafalah merugikan pekerja migran di sana gitu. Dan TKI Indonesia pun masih sebenarnya nggak lepas dari korban sistem perbudakan ini. Jadi ini sebenarnya sistemnya sisa. Gue yakin kalau sistem masalah entah sistem kafala, entah sistem perbudakan modern slavery ini bilang kan, gue yakin nggak ada praktik-praktiknya lagi gitu. Gue harap gitu ya, nggak ada praktik-praktik. Gue yakin nggak ada, karena ada sistem yang memprovide itu. Jadinya ya begitulah. Tapi kalau lo sendiri nih, buat masalah perbudakan setelah ada perbudakan kolonial, perbudakan modern, lo ada tanggapan nggak sih soal itu? Apa mungkin ke depannya bakal ada modern slavery yang lebih parah? Mungkin modern slavery-nya ya hilang, atau lu punya solusi nih buat modern slavery gitu? Menurut gua konteks kolonial ya, atau menjajah gitu ya, ini bukan hanya soal negara ya Vin ya, tapi soal individu, menjajah individu gitu. Sampai kapanpun itu bakal ada sih, karena itu adalah emosi dasar manusia ya untuk mendominasi. Jadi memang sangat disayangkan saja jika memang tidak ada sistem yang bisa melindungi orang-orang yang dijajah atau diperbudak tersebut gitu. Dan memang
kita gitu ya, kita berdua lah ya sebagai anak muda gitu dan sebagai warga negara Indonesia gitu, kita harus sadar akan modern slavery tersebut gitu, karena kan ada tipe-tipenya kan ya, ada yang human trafficking, kerja paksa, terus yang sistem kerja terikat yang mungkin yang kafalah tadi ya. Nah, kita harus berani untuk mengkritik hal tersebut karena memang itu tidak manusiawi dan tidak etis untuk dilakukan ya, dijalankan. Apalagi ya pada dasarnya semua manusia itu mempunyai hak yang sama, ya nggak sih? Iya, betul. Dan juga jangan sampai hak asasinya manusia lain itu terganggu oleh kita gitu, atau kita memaksa mereka untuk ini, untuk itu. Nah, terus selain itu ya, selain masalah perbudakan, gue juga lihat ada banyak banget konflik-konflik di Indonesia yang terjadi nih. Cuma itu mungkin kita bahas di lain waktu, dan buat perbudakan kali ini semoga aja kalian bisa terbuka lagi pemikirannya dan lebih tahu soal perbudakan modern ya. Karena perbudakan modern ini kalau bukan kita yang ngomongin, kalau bukan kita yang desak, siapa lagi? Nggak ada orang lain yang mungkin bisa peduli. Mereka pedulinya tentang keuntungan profit pribadi. Tapi kan ini masalahnya masalah besar, menyangkut antar umat manusia gitu. Gua harap pemuda-pemuda lebih aware dan merasa punya tanggung jawab akan hal itu gitu. Gue pengennya kayak gitu untuk membangun dunia yang lebih baik. Dunia tanpa perbudakan, dunia tanpa perbudakan modern gitu. Jadi harapan lu nih, masalah perbudakan slavery, perbudakan atau modern slavery inilah. Apa yang lu harapkan ke depannya supaya apakah ini hilang? Apakah pemerintah itu memberikan solusi? Apakah mengecam dunia internasional? Menurut lu gimana? Menurut lu solusi untuk menghilangkan perbudakan modern? Solusi pertama, mari kita pelajari tentang hak dan kewajiban manusia dulu ya. Especially ya tentang hak asasi manusia itu sendiri sih. Dan mungkin kalau dari gue pribadi sih, concern gue itu pertama di education dulu. Karena semakin kita memahami dan understand akan ya yang sifatnya slavery atau ya kolonialisme dan segala macam, kita akan lebih paham dan lebih aware terhadap sekitar kita bahwa ini adalah hal yang bisa dibilang dan bisa dinilai sebagai perbudakan dan kita harus mencegah tersebut. Nah, jadi kita pelajari dulu, kita pahami dulu, kita lihat situasi yang terjadi di dunia ini ya, bukan hanya di Indonesia gitu. Setelah kita tahu hal-hal tersebut, mari kita bikin movementnya untuk melawan hal-hal itu dari yang paling fundamental, dari grassroots ya. Kalau dari elit ada nggak lu tanggapannya? Mungkin si elit harus lebih, misalnya para pemimpin Indonesia atau pejabat-pejabat Indonesia harus lebih mengecam Belanda atau lebih mengecam para inian atau apalah mungkin menurut lu yang bisa dilakukan oleh pihak elit dari tanggapan lu? Pastinya kalau misalnya kita ngomongin dari pihak-pihak penguasa ya yang mengetahui akan adanya perbudakan modern ini, harus dilawan. Karena ya bayangin aja kalau emang misalnya warga negara lu digituin sama negara lain gitu ya kan. Kita kan nggak terima. Kita pasti nggak terima. Kita punya rasa nasionalisme yang tinggi gitu. Apalagi Indonesia keras banget kan, jadikan dari founding fathers kita. Masa kita mau ada penindasan atau kolonialisme lagi di era sekarang kan udah nggak mau. Nah, itu kan tadi solusi dari lu. Sekarang harapannya apa nih? Harapan dari gua ya semoga saja kita kedepannya bisa hidup lebih harmonis, tidak ada yang sifatnya perbudakan ya, kita lebih apa ya, mungkin gua ngomong yang sifatnya ini utopis. Apa tuh? Keadilan. Asik. Semoga keadilan yang absolut itu ya bisa terjadi di dunia ini. Amin. Ya udah, mungkin segitu aja kali ya perbincangan kita soal perbudakan modern di podcast Impresi pada episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang salah tolong dikritik, tolong banget ini kita tolong dikritik kalau ada yang salah, kalau ada penyebutan yang salah, kalau ada materi dari materi yang kita sampaikan penyampaian kita salah, tolong dikritisi agar kita jauh lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang podcast Impresi yang udah setia nemenin kita ya, pada baru sekali ya. Ini dua kali ya. Dan terima kasih buat 140 followers yang sudah mencoba Instagram mendengarkan podcast kita juga. Thank you so much ya. Dari lu gimana, Sa? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu adalah tagline utama di semua hal yang menyangkut dengan YouTube. Oke teman-teman. Udah, itu aja dari kita. Saya Kevin pamit undur diri. Gue Fasya pamit undur diri. Dan terima kasih. Kita podcast Impresi menyampaikan perasaan melalui perkataan. Bye-bye.